Shalom adik-adik semuanya. Apakah kalian baik-baik saja? Puji Tuhan, Tante yakin bahwa kalian semua baik-baik saja. Nah, hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Tante mau tanya sesuatu. Pertanyaannya sangat gampang. Nah, apalagi mungkin kalau kalian yang anak-anak perempuan pasti bisa menjawab dengan mudah. Pertanyaannya adalah begini, kalian pasti semua pernah kan pergi ke pesta ulang tahun? Atau mungkin pesta pernikahan saudara, entah om atau tante mungkin. Nah, atau pesta pernikahan mungkin temannya papa mama. Nah, pernahkah kalian kalau di pesta itu melihat ya orang-orang berpakaian berbeda kan dari kalau kalian pergi ke sekolah misalnya atau cuma ada di rumah. Nah, sekarang pertanyaan Tante, misalkan Tante nih punya 2 baju. Kalau Tante mau pergi ke pesta, kira-kira Tante pakai baju yang mana ya? Baju ini kah? Atau baju ini? Nah, apakah kalian bisa jawab? Ya, tentu mudah. Kalau pergi ke pesta, masa pakai baju begini? Ya, tentu saja pakai baju yang seperti ini, baju pesta namanya. Nah, inilah renungan kita hari ini, judulnya adalah dress code. Kita dengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, jadi firman Tuhan yang kita mau renungkan adalah tentang dress code. Lah, kok tentang dress code? Ini firman Tuhan yang bicara tentang pesta, perumpamaan tentang pesta pernikahan. Nah, pernahkah kalian menghadiri sebuah pesta ulang tahun teman atau pesta pernikahan keluarga? Ya, di dalam Alkitab juga ada sebuah kisah perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan tentang orang yang mengadakan sebuah pesta. Ya, orang itu mengadakan pesta pernikahan untuk anaknya. Nah, itu terambil di Matius 22. Ya, Matius 22, adik-adik bisa buka Alkitab, kita baca bersama. Nah, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Nah, jadi di sini dikatakan hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ya, kita tahu kalau kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita menerima keselamatan. Apa itu artinya? Artinya kita bisa ke surga, dosa kita diampuni, kita disucikan oleh darah Yesus dan kita bisa masuk surga, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang ketika diberi kabar baik, kalian mau terima Tuhan Yesus gak? Tuhan Yesus itu juru selamat. Kalau kalian terima Tuhan Yesus, maka kalian pasti diselamatkan. Karena kalau kalian buka hati kalian buat Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kalian, kalian pasti akan diselamatkan. Tapi ada orang-orang yang ngetawain. Ya, mungkin mereka, ntar aja lah, aku mau senang-senang dulu di dunia. Aku mau bikin apa yang aku suka, aku mau lakukan apa saja yang aku suka. Kadang-kadang mungkin kalian cerita tentang Tuhan Yesus, mungkin ada yang menertawakan kalian, ada yang tidak percaya, ada yang mengatakan, enggak lah, apa yang aku yakini lebih baik, ngapain kamu ikut Tuhan Yesus, malah ngomong seperti itu. Nah, kalian kadang-kadang mendengar hal-hal seperti itu, orang-orang mungkin menolak ya, ada orang yang mau terima Injil yang kalian beritakan, ada juga orang yang menolak. Nah, orang yang menolak itu seperti orang-orang yang tidak mau datang ke pesta. Nah, kita lompat ke ayat 8 ya. Matius 22 ayat yang ke-8 tuh. Yang namanya pesta itu pasti persiapannya luar biasa. Ya, ada mejanya, kursinya ditata cantik sekali. Ada hiasan-hiasan, piring-piring dan makanan juga pasti nanti akan disiapkan luar biasa. Nah, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu.
Kita baca ayat yang ke-11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Nah adik-adik, yang namanya pergi ke pesta, kita itu harus memakai pakaian pesta. Adik-adik mau gak kalau kalian ke pesta ulang tahun teman misalnya, pakai baju seperti anak-anak yang di kiri, yang digambar kiri. Tuh, cuma pakai kaos dalam misalnya, cuma pakai celana pendek, atau pakai baju kotor misalnya habis kena comberan. Nah, apakah kalian mau ke pesta dengan pakaian seperti itu? Ya tentu tidak. Ya kalian mau pakai baju bagus seperti yang di kanan, namanya juga pergi pesta. Kalian ingin terlihat cantik, kalian ingin terlihat bagus. Ya kalian tidak ingin memakai pakaian yang jelek yang namanya pergi ke pesta. Di pesta kan sering ada dress code-nya. Kalau kalian baca undangan misalnya dress code warna biru misalnya, atau dress code cerita dongeng misalnya, atau dress code-nya tentang pelaut. Nah kadang-kadang ada pesta-pesta tertentu punya dress code. Nah supaya kita diterima di pesta itu, kita harus pakai dress code yang sesuai. Nih kita lihat nih ada anak-anak yang menghadiri pesta pernikahan ya, dan mereka pakai dress code yang bagus ya, mereka pakai baju yang bagus tuh. Dress code-nya misalnya warna putih. Nah, mereka semua pakai warna putih. Tidak ada yang pakai hitam, tidak ada yang pakai merah, tidak ada yang pakai hijau. Misalnya semua pakai putih. Itu artinya pakai dress code yang sesuai. Nah, kalau kita merenungkan firman Tuhan, ini kan tentang hal kerajaan surga. Kita suatu hari ingin masuk kerajaan surga ya, hidup kita menyatakan kerajaan surga. Nah, kerajaan surga di sini dikatakan kan seumpama orang yang mengadakan pesta. Nah, baju pesta itu bicara tentang apa? Bagaimana kita bisa masuk ke pestanya Tuhan pakai baju pesta yang bagus, tidak seperti yang di dalam cerita tadi ya, yang dikeluarkan karena dia tidak pakai baju pesta. Nah, baju pesta itu berbicara yang pertama tentang hati. Ada di Amsal 15 ayat 15. Yuk kita buka Alkitab yuk. Amsal 15 ayat 15. Tuh, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Jadi baju pesta pertama bicara tentang hati. Lalu yang kedua bicara tentang perbuatan. Wahyu 19 ayat 8. Yuk kita buka kitab Wahyu. Oke, ini dia. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, kalau kita lihat ayat sebelumnya nih. Ya, di Wahyu 19. Kita lihat ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Lalu kemudian di ayat yang ke-8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, jadi baju pesta satu bicara tentang hati. Ya, kalau baju pesta kotor, ya bajunya jelek, bajunya kotor, itu berarti hatinya jelek ya. Hatinya nih seperti ini nih, baju pesta yang kotor, hati yang hitam ya. Kalau baju pesta yang bagus ya putih bersih nih, putih bersih. Nah, itu adalah hati yang bersih ya, hati yang sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Nah, baju pesta juga bicara tentang tadi perbuatan yang benar. Oke adik-adik, tadi kembali ke Matius 22. Jadi orang yang tidak mengenakan baju pesta, dia dikeluarkan dari ruang pesta, dia tidak boleh ya ikut pesta. Jadi bagaimana kita pakai baju pesta?
Pertama kita harus tahu dulu nih, kita sudah pakai baju pesta atau bukan baju pesta yang kita pakai untuk masuk kerajaan surga. Nah, bukan baju pesta kalau satu tadi hati kita kotor ya, ada iri hati, ada benci, dendam ya. Lalu yang kedua, kalau kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek ya, itu bukan baju pesta. Nih misalnya contohnya seperti yang kalian lihat nih, bullying ya, ada yang membuli temannya. Lalu kemudian apa? Bukan baju pesta yang pakaiannya jelek nih. Kalau egois ya, nggak mau berbagi, mementingkan diri sendiri, itu pakai baju jelek. Nah, seperti apa lagi baju jelek? Nih, tidak jujur nih, cheating ya. Siapa yang waktu kuis di sekolah masih suka cheating? Siapa yang kemarin waktu kalian online learning di rumah, guru bilang kalian harus buat PR sendiri, kalian harus kerjakan kuis kalian sendiri, ulangan kalian sendiri. Kalian karena gurunya kan gak lihat, terus minta tolong mama deh, minta tolong papa deh, mama buatin dong. Nah, atau buka buku, padahal gurunya bilang ayo kalian jujur ya, gak boleh buka buku. Kalian buka buku. Ayo siapa yang tidak jujur? Kalian harus bertobat ya. Supaya kita pakai baju pesta yang bagus ya, baju pesta kita supaya bersih, putih ya. Kalau kita masih cheating, masih tidak jujur, nah ini berarti baju pestanya masih jelek. Ini bukan baju pesta yang kita pakai, ini masih baju yang jelek ya. Lalu kemudian apa? Iri hati ya, misalnya kalau orang lain dapat lebih banyak, lalu kita iri, kita nggak suka, kita nggak bersyukur dengan apa yang kita punya ya, padahal itu juga dapat uang kan, lebih baik daripada nggak dapat sama sekali. Tapi ketika dia lihat temannya dapat lebih banyak, dia iri hati misalnya. Nah, iri hati ini juga bukan baju pesta, ini baju jelek yang dipakai, nggak bisa masuk ke kerajaan surga, nggak bisa masuk ke pestanya Tuhan. Ya, apalagi tukang gosip, suka ngomongin orang, ya, suka ngomongin orang lain. Kalau orangnya nggak ada atau orangnya nggak lihat, lalu kita suka omongin, bisik-bisik. Nah, ini juga bukan baju pesta, ya, ini baju yang jelek. Nah, mari kalau kita rindu ya masuk ke dalam pestanya Tuhan, kita mau mempersiapkan diri. Aku pengen dijemput sama Tuhan Yesus nanti waktu Tuhan Yesus datang. Kan kemarin kita sudah bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga akan datang dengan cara yang sama. Nah, karena kita pengen dijemput Tuhan, kalau kita benar-benar rindu nih dijemput Tuhan, kita harus buang baju-baju kita yang jelek. Ya, buang semua baju-baju yang jelek dan ayo kita mengenakan baju pesta. Ya, kita mengenakan baju pesta. Nih, jadi bagaimana kita menyiapkan baju pesta kita? Tadi kan dikatakan satu, hati, ya, hatinya penuh sukacita, hatinya bersih, sudah dibasuh oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Ya, hatinya tidak menggerutu, mengeluh, tidak marah, tidak suka marah ya, tidak suka membenci, tidak suka mendendam ya. Hati yang bersih, hati yang tulus. Kita minta dari Tuhan, Tuhan beri aku hati yang bersih. Nah, kita juga lalu kemudian tadi dikatakan baju pesta adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Nah, perbuatan yang benar, misalkan kita memberitakan Injil, ya, itu perbuatan yang benar. Ayo kita lakukan. Kita ceritakan kepada orang-orang tentang Tuhan Yesus. Kita cerita, Tuhan Yesus itu baik loh. Tuhan Yesus mau mengampuni dosa-dosa kamu. Kamu mau gak terima Tuhan Yesus? Kalau kamu buka hatimu mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Tuhan Yesus akan masuk dalam hatimu. Dia akan ubah hatimu jadi baru. Hatimu yang tadi hitam dan jelek, hatimu akan jadi baru. Ya, hatimu akan jadi hati yang putih bersih, hati yang indah. Mau gak kamu terima Tuhan Yesus? Nah, itu kita cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh baik loh. Ya, apapun agamamu, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Kita bisa share sama teman-teman tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan Yesus. Ini adalah perbuatan ya yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersaksi. Lalu kemudian kita bisa juga berdoa. Ya, misalkan hari ini kan kita di rumah aja nih, tante, kan aku gak ketemu temen nih, namanya juga di rumah terus. Kalian bisa berdoa, doakan keluarga, doakan teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus, doakan mereka supaya mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka, supaya kalau Tuhan Yesus datang kita bisa sama-sama ikut Tuhan Yesus ke surga. Ya, lalu juga bisa perbuatan baik adalah sharing, ya. Jadi kita bisa berbagi kepada orang-orang. Kita tidak
serakah ya, kita memberi, kita banyak menolong orang lain supaya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Jadi nggak cuma kita omong doang nih Tuhan Yesus baik, tapi mereka lihat, oh iya ya, yang ikut Tuhan Yesus itu baik ya. Mereka mau menolong orang, mereka mau berbagi. Nah, ini adalah contoh-contoh kita menyiapkan baju pesta kita untuk kita masuk ke pestanya Tuhan. Jadi di Matius 22 tadi, orang yang tidak pakai pakaian pesta ketika ditanya, kenapa kamu gak pakai pakaian pesta? Nah, dia diam saja. Itu sebuah kunci. Kenapa dia diam saja? Ya, seharusnya dia bisa minta. Karena kalau kita baca di ayat sebelumnya, bahwa itu orang-orang yang di jalan-jalan, karena orang-orang yang diundang tidak mau datang, lalu orang-orang yang di jalan-jalan oleh hamba-hamba dari Tuhan yang mengadakan pesta itu, mereka disuruh untuk datang. Ayo siapa aja yang ada di luar, buat rumah ini jadi penuh. Rumahku harus penuh. Nah, itu pesan Tuhan kenapa kita harus bersaksi ya, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Kita cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang, itu sama seperti kita bagi-bagi undangan pesta. Nah, lalu orang-orang ini kan datang. Seharusnya orang-orang dari luar, kalau kita pikir-pikir, namanya juga dia di jalan-jalan, mana dia siap pakai baju pesta. Pasti ketika dia masuk ke ruangan pesta, sebetulnya disediakan baju-baju supaya dia bisa pakai baju pesta. Nah, dia kalau tidak dapat baju, berarti apa yang dia lakukan? Dia bisa minta. Nah, itu sebabnya kita bisa berdoa ya, supaya kita bisa punya baju pesta nanti ketika Tuhan Yesus datang, kita pakai baju yang cantik. Apa yang akan kita lakukan? Kita minta kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya, kita berdoa, kita minta, Tuhan, aku pengen pakai baju yang cantik. Aku pengen hati ini terlihat cantik buat Tuhan Yesus. Aku pengen hati ini ya bebas dari dendam, bebas dari kemarahan, bebas dari luka. Ya, tante juga minta, tante juga berdoa, dan tante percaya Tuhan pasti berikan. Karena memang kadang-kadang kita menghadapi banyak hal, kadang-kadang memang kita harus, makanya Tuhan bilang jaga hati dengan segala kewaspadaan. Kita harus terus jaga hati kita. Kadang-kadang hati kita mungkin tanpa sadar kita marah, kita jengkel, kita luka. Lalu perbuatan kita, ya kadang-kadang saking ketakutan nih karena kita gak siap mengerjakan ulangan, lalu kita curang, ya kita cheating. Nah, kita bisa bertobat. Selagi kita masih diberi kesempatan, mari kita sungguh-sungguh bertobat. Datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik, dia mengampuni kita, mengasihi kita. Tapi kita harus mau sungguh-sungguh bertobat. Jangan kita memandang remeh ya yang namanya dosa. Jangan, dosa itu serius loh. Dosa lebih serius dari virus corona. Ya, kalau kita begitu menghindari virus corona dengan kita cuci tangan, dengan kita mandi pakai sabun yang bersih, dengan segala macam pakai masker dan segala macamnya. Ya, kenapa kita juga tidak menghindari dosa seperti itu? Kita harus waspada terhadap dosa. Lebih dari kewaspadaan kita terhadap virus. Ya, mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan hari-hari ini. Kita mau untuk tidak mau memelihara dosa dalam kehidupan kita. Kita minta kepada Tuhan, kita minta tolong. Ya, bagi adik-adik yang merasa sudah berbuat salah, jangan merasa sedih, jangan merasa tertuduh lalu mengatakan, aduh aku sudah salah nih, aku sudah berdosa nih, Tuhan marah ya sama aku. Kita ingat bahwa firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak memandang hina hati yang remuk. Artinya kalau kita sungguh-sungguh bertobat, kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, dan kita sungguh minta, Tuhan beri aku hati yang baru. Tuhan beri aku sungguh-sungguh hati yang mencintai Tuhan. Beri aku sungguh-sungguh hati yang murni. Nah, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa berdoa sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan berikan kepada kita hati yang baru. Kita bisa minta Roh Kudus. Dan itu yang penting sekali. Ini hari Pentakosta. Kita minta Roh Kudus turun dan memenuhi hidup kita. Supaya apa? Roh Kudus terus memberitahu kita. Kita mau buat salah, Roh Kudus ingatkan. Jangan loh. Nah, Roh Kudus kasih tahu kita, ini loh perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu minta Roh Kudus. Kalau adik hari-hari ini rindu dan haus, ya kemarin kita sudah minta, kita berdoa untuk dipenuhi Roh Kudus. Nah, adik-adik terus berdoa. Ya, percaya Tuhan sudah beri Roh Kudus dalam hati kalian. Percaya kalian sudah terima, karena itu janji Tuhan kok. Kalau kalian minta sungguh-sungguh pasti diberi. Maka kalian terima Roh Kudus di dalam kehidupan kalian. Nah, kalian minta sungguh-sungguh hati yang baru, di mana Roh Kudus dengan sukacita bisa berdiam, dan kalian menjadi orang-orang, ya kita semua yang menjadi mempelai Kristus, kita semua menjadi orang-orang yang siap sedia ketika Tuhan Yesus
datang kembali. Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk jadi orang-orang yang siap untuk masuk ke pesta Tuhan. Sungguh biarlah Tuhan, Engkau yang membawa kami ke ruang pesta-Mu. Beri kami hati yang layak masuk ruang pesta-Mu. Beri kami Tuhan kehidupan yang layak untuk masuk ke ruang pesta-Mu. Kami minta baju pesta yang dari Tuhan, supaya kami bisa masuk Tuhan ke ruang pestanya Tuhan. Kami rindu Tuhan ketika Engkau datang kembali, kami jadi orang yang siap sedia mengenakan pakaian yang bagus Tuhan di mata Tuhan. Buat kami siap ya Tuhan, beri kami sungguh hati yang murni, beri kami hati yang melekat dengan hati-Mu, dan kami minta supaya Roh Kudus terus menuntun hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, jagai kami, tuntun kami, beritahu kami Roh Kudus apa yang harus kami lakukan. Buat kami, jamin kami senantiasa menyukakan hati Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami. Engkau begitu baik dan kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Kita bersyukur hari ini kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan dari setiap kakak-kakak guru sekolah minggu hari ini. Nah, Om berdoa supaya setiap firman yang kita dengar hari ini, kita pegang teguh firman Tuhan itu, kita yakini, dan firman itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Firman itu yang menjadi penopang dalam kehidupan kita, menjadi terang dalam hidup kita, dan membuat kita semakin kuat dan terus bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita akan berdoa, kita minta Roh Kudus memberkati kita sehingga firman Tuhan itu terus berakar dan bertumbuh dalam hidup kita. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh setiap kakak-kakak guru sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan, kiranya firman-Mu yang kami dengar hari ini, Engkau meteraikan di dalam setiap hati kami, sehingga walaupun kami masih kecil, tapi kami memiliki benih firman Tuhan itu di dalam hati kami. Dan firman itulah yang membuat kami terus dewasa dan menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Berkati setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan Roh yang Kudus menyertai kita senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu minggu depan.